Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan di masa pandemi. Perkembangan teknologi multimedia saat ini mampu memberi manfaat besar dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah dapat tetap dilaksanakan. Di samping itu, adanya aplikasi secara sinkron dan asinkron dalam sistem interaktif langsung sangat bermanfaat. Teknologi multimedia diterapkan yang bisa mengintegrasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Multimedia untuk pembelajaran. Yang pertama adalah e-learning. E-learning adalah pelatihan atau pembelajaran pendidikan yang diberikan secara online melalui komputer atau perangkat digital lainnya. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk dapat melakukan e-learning adalah internet, mengembangkan multimedia, peralatan, dan learning management system. Keuntungan pengguna e-learning adalah guru dan siswa tidak harus berada di suatu tempat secara bersamaan, dan waktu pembelajaran yang fleksibel. Berikut adalah contoh multimedia yang digunakan untuk e-learning. Multimedia untuk pembelajaran yang kedua adalah video assisted learning, di mana pembelajaran yang menggunakan video, baik itu yang berhubungan dengan pendidikan ataupun konseptual, untuk meningkatkan pemahaman siswa, kemampuan kognitif, dan keahlian sosial emosional. Video yang menarik akan dapat membuat siswa termotivasi dan lebih cepat memahami suatu konsep. Berikut contoh multimedia yang digunakan untuk video assisted learning. Multimedia untuk pembelajaran yang ketiga adalah social media in learning. Social media in learning merupakan inovasi model pembelajaran yang memanfaatkan media sosial. Social media in learning ini sebagai solusi pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 dan juga sebagai solusi untuk peserta didik yang berada di daerah terpencil dengan akses jaringan terbatas. Untuk menerapkan social learning ini, kita harus memperhatikan fitur-fitur yang dapat digunakan dari masing-masing social media agar dapat mendukung suatu proses pembelajaran. Berikut contoh multimedia yang digunakan untuk social media in learning. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran adalah laptop. Laptop adalah salah satu teknologi canggih dan banyak digunakan saat ini untuk pembelajaran. Laptop sebagai teknologi informasi dan media pembelajaran interaktif yang mampu menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, belajar menyenangkan, tidak membosankan, dan meningkatkan minat belajar siswa, sehingga diperlukan keberadaannya untuk lebih menunjang dalam pembentukan individu yang aktif, berwawasan, dan mengikuti perkembangan zaman. Adapun kelebihan dan kekurangan laptop sebagai media pembelajaran. Kelebihan laptop sebagai media pembelajaran yang pertama adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah secara individual. Yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dengan animasi. Yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Yang keempat, mampu membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Yang kelima, mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode mengajar dengan baik. Yang keenam, meningkatkan pengembangan pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan. Yang ketujuh, merangsang siswa belajar dengan penuh semangat. Materi yang disajikan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedelapan, siswa mendapat pengalaman yang bersifat konkret, retensi siswa meningkat. Yang kesembilan, memberi umpan balik secara langsung. Yang 10, siswa dapat menentukan sendiri laju pembelajaran. Yang ke-11, siswa dapat melakukan evaluasi diri. Kekurangan laptop dalam proses pembelajaran.
Yang pertama, komputer hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Kelemahan ini sudah diatasi karena saat ini pengadaan komputer sangat mudah. Yang kedua, jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa akan cepat bosan. Yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Ia harus bekerja sama dengan ahli program komputer grafis, juru kamera, dan teknisi komputer.